Inilah bukti komik bahwa segala ciptaan memuji namamu, segala ciptaanmu memuliakan namamu. Inilah bukti kebesaranmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, semua katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya Tuhan, namamu besar termulia Tuhan. Tidak ada Allah lain yang patut kami sembah dan kami muliakan. Hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengucapkan syukur pada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Semua menyembah Tuhan, katakan, oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau pagi ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang kami naikkan padamu Tuhan. Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kami mengklaim firman-Mu Tuhan. Sekali lagi kami ingin menjaga kesetiaan kami kepadamu. Apapun tantangan yang dihadapi, kami hadapi Tuhan. Itu tidak mengalihkan iman kami kepadamu. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Ku sembah Engkau Yesus.
hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan semuanya, kami mau nyembah-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Benar Bapa, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Betapa dahsyat Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu. Benar Bapa, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Semua katakan, kami mau nyembah-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, situasi apapun yang kami alami,
Sekali lagi itu tidak menguatkan, menggoyahkan iman kami Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Menjaga setia kami kepadamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Amin Tuhan. Kau tetap Allah. Benar Bapa. Kau Allah kami Tuhan. Kau tetap Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Itu tidak pernah berubah Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Benar Tuhan, kami mengklaim firman-Mu. Masa depan kami sungguh indah kalau kami hidup dalam Kamu. Kami terus berada di dalam firman-Mu, melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Meskipun kadang kami tidak mengerti apa yang kami alami Tuhan. Sekali lagi kami percaya masa depan kami sungguh indah di hadapan-Mu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku
semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, benar Bapa, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali lagi. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Benar Tuhan, kami percaya. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Tuhan. Apa yang tidak kami pikirkan Tuhan, apa yang tidak kami lihat Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Seringkali Tuhan, daging kami selalu bertentangan dengan Engkau ya Bapa. Kami inginnya mendapatkan sesuatu yang cepat Tuhan, yang instan. Tapi kadang-kala Tuhan, Kau ingin memproses kami untuk lebih lagi Tuhan, untuk mengenal-Mu, untuk tetap menjaga kesetiaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Yang tak mungkin
bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagimu, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Benar Bapa, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami selalu percaya kepadamu Bapa. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu hari lagi Tuhan, hari demi hari kami percaya Tuhan, Kau menuntun langkah hidup kami. Hanya satu yang kami minta Tuhan, ajar kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, bukan setengah hati Tuhan. Dan kami ingin terus hidup dalam Kau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Katakan satu kali lagi. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur
Seumur hidupku, Yesus, hanya satu yang ku minta, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus, haleluya Tuhan. Inilah permintaan kami Tuhan. Kami ingin memohon padamu ya Bapa, untuk selalu menuntun langkah hidup kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kalau kami melangkah dengan kekuatan kami Tuhan dalam kehidupan kami tidak mampu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memampukan kami, yang sanggup membuat kami tetap semangat Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Amin Tuhan. Kami percaya saat kami mendengarkan firman-Mu yang sebentar lagi akan Kau taburkan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kami yang selalu menuntun kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang telah Kau siapkan, supaya firman yang diberitakan semua sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga urapi kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin, amin, amin. Belum ada suara Pastor Darius. Headsetnya Pak, dicabut deh, mungkin suaranya nggak ada karena headset. Nggak kedengeran. Cek. 1, 2. Oke, sip. Dapat Pak. Dapat. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menggantikan Pak Andi yang berhalangan. Mari kita sama-sama memperhatikan apa yang disampaikan oleh Matius dalam suratnya yang ke-15. Jadi Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Di situ berisikan pertentangan antara
orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan murid-murid Yesus. Mereka mempersoalkan tentang tradisi adat istiadat. Dan Yesus mengcounternya dengan bagaimana mereka sebagai pemimpin umat telah memprioritaskan adat istiadat daripada perintah Allah. Jadi tema dari renungan pagi ini adalah perintah Allah atau tradisi. Kita tidak perlu membaca secara keseluruhan dari ayat ini karena ada 28 ayat, saudara. Itu akan memakan waktu yang cukup. Namun saya berdoa agar supaya setiap kita yang hadir pagi ini ada 31 member dengan saya dapat berkonsentrasi menerima pesan ini dengan dalam waktu yang begitu pendek. Ya. Jadi untuk memahami tema ini yaitu perintah Allah atau tradisi adat istiadat Yahudi, ada baiknya kita bisa menariknya ke kehidupan pribadi masing-masing kita, karena kita juga termasuk di dalam apa yang sedang dibahas oleh Matius pasal yang ke-15. Kita seringkali jatuh bangun di area ini, dan kebanyakan dari kita mengalami kebingungan mana yang benar. Yuk kita belajar pagi ini untuk pilihan yang tepat. Memang setiap bangsa atau budaya di dunia pasti mempunyai adat dan tradisi masing-masing. Banyak tradisi yang baik patut dilestarikan. Ada juga tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ada tradisi, adat istiadat yang tidak alkitabiah menurut Kristus Yesus. Orang Kristen yang harus hidup dalam tradisi budaya tertentu harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap respon bagi seluruh kegiatan budaya yang ada. Dalam memelihara hukum Taurat, ternyata para pemimpin agama Yahudi telah menambahkan berbagai tradisi buatan nenek moyang mereka sampai kepada detailnya seperti soal membasuh tangan sebelum makan. Apa yang dikatakan oleh Matius dalam ayat yang kedua dari pasal 15. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung di situ. Dan siapa yang melanggarnya, dia akan kena sanksi. Buat Yesus dan pengikutnya, Yesus dan murid-muridnya, itu tidak menjadi persoalan. Namun ketika murid-muridnya melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat Yahudi, ini menjadi permasalahan yang muncul. Karena ketika murid-muridnya makan tanpa basuh tangan, itu menjadi celah bagi orang Yahudi, golongan Yahudi dan golongan Yudaisme. Itu golongan Yudaisme itu adalah golongan pemeluk agama Yahudi, dan orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu, ahli Taurat, langsung mengecamnya karena menganggap murid-murid Yesus telah melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat Yahudi yang perlu juga murid-muridnya mentaatinya. Nah, oleh karena itu dalam pasal 15 saya simpulkan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu sebagai bahan renungan kita pagi ini dalam waktu yang singkat.
saya bagi atas 3 bagian penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah perintah Allah atau tradisi yang harus ditaati. Jadi yang harus ditaati itu perintah Allah atau tradisi atau adat istiadat. Yang kedua, ada pengajaran Yesus juga di sana mengenai kenajisan. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan seorang ibu, jadi seorang wanita Kanaan, ya, yang terus merengek-rengek supaya Tuhan menolong wanita ini karena anaknya, ya dalam bahasa sederhana itu sedang kerasukan setan. Dan wanita Kanaan ini bukan termasuk dari golongan orang Yahudi. Jadi wanita Kanaan ini bukan orang Yahudi. Dan pada waktu zaman Yesus, sampai zaman Yesus itu, orang Yahudi itu tidak boleh apalagi melakukan sesuatu buat orang yang non-Yahudi. Itu perlu dipikirkan kalau mau menolong, kalau mau melakukan sesuatu buat orang yang non-Yahudi. Itu kebiasaan, itu adat istiadat yang memang Yesus berusaha untuk mencobai keyakinan wanita ini. Nah, oleh karena itu ya kita lihat bersama-sama bahwa pertentangan demi pertentangan antara pertentangan demi pertentangan pandangan antara melakukan dan meresponi perintah Allah atau memilih tunduk pada tradisi leluhur, itu sudah terjadi dari zaman ke zaman secara turun-temurun hingga generasi kita sekarang. Jadi kita pun, walaupun kita adalah warga negara Indonesia, tentunya Indonesia justru lebih rumit. Karena apa? Karena Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kebudayaan yang begitu banyak. Masing-masing daerah itu punya budaya sendiri. Kondisi ini juga sangatlah menonjol pada zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam meresponi, dalam menyikapi serta memilih mentaati perintah Allah atau tradisi nenek moyang, yaitu adat istiadat yang berlaku pada saat itu. Jadi perlu kita pahami bersama-sama, kita mulai dari bagian yang pertama dari renungan Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Yang pertama adalah perintah Allah atau tradisi yang harus kita taati. Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 mengajarkan kepada kita tentang apa dan bagaimana cara pandang golongan Farisi dan ahli Taurat terhadap perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, sama seperti yang ditulis oleh Matius dalam ayat 1 dan 2. Dan di ayat yang ketiga, coba kita baca di situ, ayat yang ketiga saya akan bacakan buat kita dalam terjemahan sederhana Indonesia ketiga. Dalam ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, TSI 3, jawab Yesus, dan aku juga tidak setuju dengan kalian yang melanggar berbagai perintah Allah hanya untuk mentaati adat istiadat nenek moyang kita. Mengapa saya menggunakan terjemahan LAI di terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga? Karena begitu sederhana, langsung cos kita bisa pahami maksud dari ayat yang ketiga.
bahwa Yesus memberikan jawab. Jadi ini perkataan Yesus terhadap penolakan atau protes dari golongan Farisi dan ahli Taurat yang memprotes bahwa murid-murid Yesus itu telah melanggar adat istiadat nenek moyang. Dan Yesus berkata bahwa Yesus tidak setuju dengan orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka telah melanggar berbagai perintah Allah hanya untuk mentaati adat istiadat nenek moyang kita. Ketika saya belajar 4 tahun di sekolah misi, itu pun diajarkan kepada semua tenaga misi yang akan memilih wilayah atau target misi yang akan mereka kerjakan di sebuah wilayah yang notabene kekristenannya masih 0%. Nah, bagaimana kita bisa membawa Injil ke daerah yang 0% Kristen? Ya, kita harus mengenakan bukan jubah pendetanya, bukan jubah guru agamanya, tapi kita harus menggunakan sebuah talent, sebuah kemampuan yang Allah sudah taruh dalam diri kita. Kalau kita menerima karunia berjualan, ya udah masuk ke wilayah itu dengan berdagang. Nah, melalui kehidupan kita sehari-hari, kita harus berbagi dengan mereka, kita harus beradaptasi dengan mereka. Kita harus menjadi pribadi yang berbudaya ganda. Namun ada tantangan yang luar biasa buat seorang tenaga misi adalah ketika dia harus memilih untuk memisahkan diri dari tindakan-tindakan budaya setempat yang bertentangan dengan firman. Ya. Dia harus bisa mengcounternya dengan berbagai macam cara yang halus. Ya. Jadi seseorang memang butuh berbudaya ganda, namun ada warning bagi tenaga misi yang masuk. Waspadalah terhadap budaya-budaya, adat istiadat yang turun-temurun di wilayah tersebut yang bertentangan dengan firman, dengan perintah Allah. Dan inilah yang di counter oleh Yesus terhadap penolakan dari ahli Taurat. Karena itu Yesus berkata bahwa perintah Allah aja kau melanggar demi sebuah ketaatan terhadap adat istiadat Yahudi. Kalau kita lihat ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di situ Matius berusaha memaparkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap perintah Allah. Yang pertama di ayat yang keempat, permasalahan yang sering kali dilanggar oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka tidak menghormati orang tua dan ibunya. Pelanggarannya di mana terhadap kebenaran ini? Karena menghormati ayah dan ibu, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu isi perintah yang kelima, saudara. Dan itu mereka abaikan. Demi mereka mentaati adat istiadat yang diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Jadi mereka memilih untuk menghormati adat ketimbang menghormati Taurat. Pelanggaran yang kedua, mereka selalu mengutuki ayah ibu mereka. Dan itu perintah yang kalau orang Yahudi berani ngutuk orang tua, ketahuan itu dihukum mati, dapat hukuman rajam sampai mati.
Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Itu perintah Tuhan. Dan itu yang dilanggar oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Yang ketiga, mereka cenderung hidup berfoya-foya, hidup untuk diri sendiri. Mereka tidak mau membiayai, merawat kedua orang tua mereka yang sudah sepuh. Jadi pelanggaran yang ketiga di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 itu mereka tidak memelihara dan membiayai hidup kedua orang tua. Dan kalau itu tidak dilakukan, itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Karena memelihara dan membiayai kedua orang tua itu bukan hukum adat. Itu perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena itu adalah isi perintah yang kelima. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Memelihara dan membiayai hidup kedua orang tua juga itu penting dan itu perintah Allah. Jangan pakai alasan, Pak, itu perpuluhan. Ya, ini kontroversi, tapi kembali lagi ke perintah Allah. Ya, kalau memang orang tua kita butuh sekali, kenapa persembahan itu tidak kita berkati orang tua kita? Dan itu jadi kontroversi. Cuma ingat, kebenaran dari perintah Allah, orang tua adalah wakil Tuhan. Karena mereka lah kita ada. Dan Tuhan tidak akan menyalahkan kalau kita mengarahkan perpuluhan kita untuk memberkati saat itu orang tua yang sedang membutuhkan. Tapi itu pembicaraannya akan panjang lebar, tidak cukup di waktu ini. Itulah counter dari kebenaran yang menjadi perdebatan antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap murid-murid Yesus yang makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Dan Yesus memberitahukan kepada mereka, hal cuci tangan sebelum makan itu nggak perlulah dipersoalkan. Karena tidak memiliki standar kebenaran. Mau makan sebelum cuci tangan atau cuci tangan mau makan sebelum cuci tangan atau mau cuci tangan baru makan, itu tidak menjadi persoalan. Karena tidak menghalangi keselamatan. Karena yang menghalangi keselamatannya kita adalah apakah kita melakukan perintah Allah yang sudah diutarakan tadi. Dan cenderung kita memilih mengabaikan perintah Allah demi adat istiadat, demi kita diterima oleh keluarga. Bolehkah anak Tuhan yang sudah bertobat ketika ada yang meninggal kita boleh pegang tidak? Menurut ajaran GBI boleh ada, boleh hadir, tapi dengan suara yang lembut berkata, si orang tua, paman atau siapapun yang mewakilkan keluarga memperkenalkan imanmu. Mohon maaf, sekarang saya sudah Kristen. Saya hadir, saya ada saja. Mohon maaf, tidak ikut. Jauh lebih indah daripada so ikut, tapi terjadi pertentangan dalam batin. Harus memilih, karena yang terima penyembahan dan segala macam itu hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Biarkan aja yang tetap di Buddha melakukan doa itu. Dan banyak sekali budaya-budaya kita yang ada budaya-budaya kita yang bertentangan, ada juga budaya-budaya kita yang
tidak bertentangan. Boleh nggak kalau kita pergi ke rumah duka, berdoa untuk yang sudah mati? Ya itu nggak ada ayatnya, saudara. Dan ini nggak perlulah dilakukan. Kalau mau doain, doain yang ditinggalkan. Itu. Ya lihat saja, datang lihat saja jasadnya dan berpikir, satu kali kelak saya juga ada di posisi yang sekarang, di posisi ini. Jadi mumpung ada waktu, ya berusahalah untuk hidupi kebenaran. Jangan abaikan kebenaran demi adat, istiadat, atau syariat, atau aturan agamawi. Taati kebenaran. Nah itu yang pertama yang dapat kita temukan dalam renungan Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang kedua, di samping penjelasan mengenai memilih mentaati hukum Tuhan atau adat istiadat, yang kedua adalah Yesus juga mengajarkan sebuah kebenaran bagi kelompok orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan ketika dia menyingkir dari daerah tersebut, yang berada di sekitar Sidon dan segala macam daerah, dia menyingkir ke sebuah wilayah. Yesus juga mengajarkan mengenai kenajisan. Dalam ayat yang ke-11 dan 17-20, Yesus memberikan pengajaran ini. Di samping jawaban telak mengenai mentaati perintah Allah atau mengikuti tradisi Yahudi, Sang Guru Agung juga mengajarkan pada orang banyak yang mengikuti Yesus tentang kenajisan, di mana kita bisa melihat di ayat yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Pengajaran Yesus dalam ayat yang ke-11. Simpulannya bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi yang menajiskan orang itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Nah, waktu kita mendengar perkataan ini, kalimat ini, analogi kita tentu tertuju kepada makanan minuman. Sedangkan Alkitab katakan bahwa hal kerajaan surga bukan soal makanan minum, tetapi soal kebenaran. Kebenaran itu yang kita hidupi, itu yang akan memisahkan kita, akan membuktikan bahwa kita ini najis atau tidak. Jadi kebenaran akan memerdekakan setiap orang. Sorry. Nah, maksudnya adalah coba di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, apa yang Yesus katakan di sana. Saya tetap membacakan di terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga, ayat 17 sampai ayat 20. Tentu kalian tahu bahwa setiap makanan yang masuk melalui mulut turun ke dalam perut lalu keluar melalui pembuangan air besar. Tetapi yang keluar dari mulut yaitu perkataan berasal dari hati. Itulah yang menentukan apakah seseorang najis atau tidak di mata Allah. Ayat 19, karena dari dalam hatilah berasal semua pikiran jahat, termasuk pikiran untuk membunuh, berzina, berbagai dosa percabulan, mencuri, berbohong, dan menjelekkan orang. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat orang najis. Bukan karena dia tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi Yesus berusaha untuk menarik benang merah yang terhubung antara melakukan adat istiadat
dengan kebenaran. Dan yang disebut najis dalam hidup adalah bukan soal makan minum, tapi soal apa yang keluar dari hati dan diekspresikan melalui tindakan dan perbuatan, itulah yang menajiskan hidup. Dan kalau kita lihat juga dalam ayat yang ke-12 mengungkapkan tentang respon orang Farisi dan ahli Taurat yang tentunya marah dan tersinggung atas kecaman yang Yesus lakukan. Dan itu sangat jelas sekali apa yang ditulis dalam ayat yang ke-14. Itu menunjukkan kepada kita tentang apa respon Yesus terhadap ketersinggungan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kejelasan juga bagi murid-muridnya yang belum memahami tentang arti kenajisan dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 yang sudah kita baca tadi. Jadi soal hal yang najis atau tidak najis itu bukan diukur dari apa yang kita makan, apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Nah, apa tuh yang keluar? Bukan soal kotoran BAB yang kita buang. Jadi yang najis itu adalah sesuatu yang keluar dari hati seseorang. Sudah kita dengar tadi, ya, segala niat untuk membunuh, untuk berzina, untuk lakukan kebohongan, ya kan? Semua pikiran untuk membunuh, berzina, berbuat dosa, yaitu dosa percabulan, mencuri, berbohong, menjelekkan orang. Nah, jadi yang suka jelek-jelekin orang itu, ya, karena nggak ada bahan, dia mulai menggunakan tema yang baru, yang tidak tertulis. Ada aja itu, pokoknya 5 menit, setelah 5 menit selanjutnya terserah Anda kalau kita udah kumpul-kumpul. Betul apa betul? Nah, mulai ngerumpi gitu loh. Kalau sudah mulai ngerumpi, hati-hati di situ. Apalagi kita sudah kehilangan bahan atau bahannya habis. Biasanya ada tambahan. Nah ini, yang tambahan ini unlimited. Berhati-hatilah. Nah, karena itu yang disebut dengan najis menurut kebenaran firman. Nanti muncul tuh nggak ada tapi diada-adain, itu namanya bohong, ya, tukang bohong, ya, menjelekkan orang. Lalu kalau didesak dia betul demi Allah, tahu ulo ya kan, bersumpah palsu, selalu melakukan hujatan-hujatan, ujaran kebencian. Semua tindakan-tindakan seperti ini itu menajiskan diri. Nah, itu yang kebenaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari Matius pasal yang ke-15. Ya. Dan bagian terakhir, waktunya singkat sekali, saudara. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18 adalah kepercayaan dan keyakinan seorang ibu Kanaan yang diuji oleh Yesus. Walaupun ibu ini bukanlah orang Yahudi, namun ia sangat percaya kepada berita yang ia dengar. Ia dengan dan tentang apa yang ia lihat bahwa Yesus orang Nazaret adalah kunci jawaban atas permasalahan hidup, yaitu oleh keyakinan percayanya maka anaknya yang dikuasai setan tadi menerima mujizat kesembuhan di ayat yang ke-28. Namun sebelum ibu ini menerima mujizat, ia harus alami beberapa ujian. Yang pertama, ayat yang ke-23, Yesus tidak memberi respon atas permohonan ibu tersebut. Kondisi seperti ini tidaklah enak di hati.
ketika kita dicuekin oleh seseorang, wah kita langsung kebakaran jenggot, ya kan? Yesus seakan-akan melakukan ini untuk menguji iman wanita ini. Dicuekin, tidak diresponi. Ujian yang kedua adalah wanita Kanaan menerima perlakuan yang bersifat rasis. Disamakan dengan anjing. Kamu kan pertama rasisnya, saya datang untuk orang Yahudi, bukan untuk non-Yahudi. Lalu Yesus bilang, nggak pantaslah makanan, disamakan dengan anjing yang hanya boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tetapi luar biasa kita temukan di sini bahwa respon wanita Kanaan ini adalah bukti dari kerendahan hati. Beliau mengenali siapa dirinya, siapakah aku ini Tuhan. Lalu ia memiliki kepercayaan penuh, keyakinan penuh bahwa Yesus kunci jawaban baginya. Itulah yang membuat dirinya rela direndahkan, tidak masalah. Dia direndahkan itu tidak jadi masalah. Yang terpenting hasil akhirnya dia sudah tahu bahwa Yesus adalah kunci jawaban bagi masalah baginya, bagi pergumulan yang ia hadapi. Dan itu menunjukkan keyakinan iman wanita ini. Oleh karena itu sebagai penutup saya berkata bahwa bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita apabila kita mengalami ujian seperti wanita Kanaan ini? Direndahkan, diabaikan, ada tindakan sara juga di sana, ya rasis, ya kan? Dan disamakan dengan binatang, dengan anjing. Bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita dalam menempatkan prioritas menghormati Allah dan perintahnya atau adat istiadat leluhur? Bagaimana respon kita saat memandang serta memahami segala yang najis menurut hukum-hukum Tuhan dan hukum dunia? Biarlah renungan singkat ini yang terbatas waktu penjelasannya buat kita semua, boleh sedikit memberikan pencerahan bagi saudara dan saya untuk flashback, menemukan diri kita masing-masing, jangan diri orang lain yang kita bahas, tapi marilah kita membahas diri kita sendiri. Posisi kita di mana, saudara? Bisa berdoa agar supaya Bapak, Ibu, saudara dan saya boleh belajar dari kebenaran pagi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba berdoa penjelasan yang singkat ini dimeterikan oleh Roh Kudus supaya kami dapat mengerti, memahami, dan kami mampu memisahkan diri dari pola hidup duniawi, di mana kami tahu dan memahami adat istiadat mana yang memiliki standar kebenaran, sehingga kami tidak menukarkan kebenaran-Mu dengan adat istiadat yang tidak memiliki nilai kebenaran. Tuhan mampukan kami untuk memilih hidup menuruti perintah-Mu ketimbang menuruti adat istiadat yang tidak memiliki nilai kebenaran. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penjelasan bahwa hal yang najis yang benar adalah apa yang keluar dari hati kami. Sucikan hati jiwa pikiran kami supaya kami boleh melahirkan kebenaran dari hati kami yang memberkati Tuhan dan orang lain dan diri kami sendiri. Dan kami juga siap untuk hidup sama seperti respon wanita Kanaan ini, Tuhan. Kami tidak mau menukarkan apa yang sudah kami terima dengan hal-hal yang sia-sia. Kemuliaan pujian hanya bagi nama, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mohon maaf lebih ya. Silakan yang berdoa. Ya, terima kasih Mr. Darius untuk firman Tuhannya. Amin. Mengenai kebenaran dan perintah Tuhan. Luar biasa ini. Firman Tuhan yang bisa menjadi fondasi untuk
kita untuk melekat selalu kepada Tuhan. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih juga untuk Pak Rudi untuk ujian penyembahannya tadi. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, lindungilah Indonesia Tuhan dari wabah penyakit cacar monyet. Mengingat per 2 Juni 2022 WHO mengkonfirmasi ada 780 kasus cacar monyet yang tersebar di 27 negara. Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan ya Tuhan, agar penyakit cacar monyet ini tidak menjadi wabah yang baru di Indonesia Tuhan. Kiranya semua aparat tim medis di Indonesia ini dapat mengatasi penyakit ini dengan baik Tuhan, dengan cepat, sigap, sehingga tidak meluas Tuhan. Supaya warga negara Indonesia ini juga mempunyai kesehatan yang baik, mempunyai imun yang baik Tuhan, supaya tidak terkena sakit penyakit ini Tuhan. Bahkan virus COVID di Indonesia ini yang sudah sangat melandai. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Kiranya tidak ada sakit, penyakit, wabah apapun lagi Tuhan yang ada di Indonesia ini. Semua warga negara kita, warga negara Indonesia ini sehat semua Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya kami tidak terkena wabah apapun lagi di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk agar anggaran 76,6 triliun untuk keperluan penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun 2022 sampai 2024 benar-benar digunakan dengan jujur, tidak dikorupsi berjamaah. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kiranya semua jajaran penyelenggara pemilu yang akan diadakan tahun 2024 nanti, ini semua mempunyai hati yang bersih ya Tuhan, yang jujur, bekerja dengan baik untuk negara Tuhan, mempunyai hati yang takut akan Tuhan, bekerja untuk kepentingan negara, benar-benar untuk kepentingan negara Indonesia Tuhan, agar pemilu nanti di tahun 2024 dapat terlaksana dengan jujur, dengan adil, dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dana 13,6 triliun dari dana desa pada tahun 2022 yang akan diberikan untuk mengamankan pasokan pangan dalam negeri. Kiranya dana tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk kiranya aparat pemerintah ini Tuhan, aparat untuk yang terkait ini Tuhan bisa benar-benar bekerja untuk kepentingan warganya Tuhan. Supaya dana desa ini tidak dikorupsi sedikit pun ya Tuhan. Supaya mereka mempunyai hati yang benar-benar baik Tuhan, hati yang benar-benar untuk bekerja untuk warganya ya Tuhan, supaya dana ini tidak dapat diperuntukkan untuk pengadaan pasokan pangan, supaya warga, terutama warga yang kurang mampu, dapat membeli pangan dengan harga yang terjangkau, yang relatif murah Tuhan, dan juga pasokan pangan ini dapat didistribusikan secara merata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tadi untuk Pak Rudi, untuk Pastor Darius yang sudah melayani di TTP pagi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan untuk selalu diberi kesehatan, supaya terus lagi dalam melayani di TTP ini dan untuk semua orang-orang yang membutuhkannya. Kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan semua Tuhan untuk Pastor Darius dan Pak Rudi. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan untuk selalu memberkati semua dari peserta tim TTP ini Tuhan, yang pagi ini hadir maupun yang
berhalangan hadir, tidak bisa datang join di Zoom TDP ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus akan setiap kami Tuhan dengan kuasa darah Tuhan yang kudus. Pimpinan, penyertaan Tuhan Yesus senantiasa ada bagi kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami hanya berpegang erat Tuhan dengan tangan Tuhan Yesus. Engkaulah perisai dan benteng bagi hidup kami. Kiranya Tuhan Yesus, kami sekali lagi berterima kasih Tuhan untuk doa-doa kami yang kami panjatkan pagi ini. Dengan keterbatasan kata-kata saya yang jauh dari sempurna Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih. Shalom semua buat yang mulai pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita akan tutup doa kita. Saya mohon Pastor Darius untuk langsung doa penutup Pak. Doa berkat Pak. Baik, mari kita sama-sama mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu terindah bagi kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami perkatakan di hadirat-Mu, kami sudah menerimanya. Baik doa pribadi maupun doa-doa bagi bangsa negara, itu terjadi. Dan kami mau memulai seluruh aktivitas pekerjaan kami bersama dengan Tuhan. Berjalan di depan kami, memegang tangan kami, dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Anugerah kasih karunia-Mu jadi bagian kami. Oleh karena itu Tuhan, kedamkan tangan kasih Bapa dan berkati anak-anak-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah oleh-Mu segala berkat shalom. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, jadi bagian saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha, Parousia, Tuhan datang di awan permai menjemput gerejanya yang siap menyambutnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Pastor Darius. Terima kasih Pastor Darius. Ibu Terima Bulan, kasih. Pak Rudi, Tuhan berkati semua. Bobby, Oke, terima yuk kasih kita Pak buka Henry. kameranya. Tuhan memberkati. Sesi terakhir kita foto-foto bersama Pak John Ferry. Silakan Pak John Ferry. Bentar Pak, kok layar saya ini kok nggak ini nih? Oh, sebentar. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, silakan dibuka videonya. Ya, yang mau senyum, yang mau tertawa, yang mau bergembira untuk menyambut pagi yang indah ini. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Selamat pagi semua. Selamat aktivitas. Saya tutup ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Henry.